Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Ya. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Ya, apa ada yang nggak masuk hari ini? Siapa aja nih? Siska. Rica kemana? Sakit. Siska. Dispen? Oh, ada kompetisi lah. Oh, terus bagus. Dispen juga. Ya. Masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Coba. Minggu kemarin kita masih perkenalan yo. Pertemuan terakhir. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum saya kasih tahu tentang apa, ya, coba apakah dari kalian ada yang pernah lihat video dari mungkin ya dari teman-teman yang lain tentang kejadian yang terjadi di SMP 3 Ndoko? SMP 3 kan itu ya? Pas MPLS kemarin gimana? Nah, itu termasuk apa? Termasuk bullying. Ada yang tahu gara-gara apa? Apa itu kemelinti? Bahasa Indonesianya. Apa itu? Hah? Ya, kemelelet berarti sombong. Melet itu bahasa Indonesianya sombong ya. Nah, coba sampean lihat kejadian seperti itu, apa yang sampean pikirkan? Melu-melu, ikut-ikutan. Ya, kalau ada yang teman-teman sampean ada yang membuli atau terjadi hal seperti itu, ya, itu sebaiknya segera melapor ke gurunya. Takut? Kalian takut? Nanti dianggap cepu ya? Nggak usah takut. Itu tadi kan hal baik toh. Kalau melaporkan ada bullying ke gurunya, hari ini pelajaran kita itu nggak akan jauh beda, nggak jauh-jauh dari namanya bullying. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital ya judulnya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk 2 pertemuan ke depan. Jadi nanti kalian mampu menerapkan elemen-elemen berpikir komputasional dalam kampanye anti hoax dan cyberbullying. Nah, sebelum kita membuat hal untuk kampanye, sebaiknya sampean tahu dulu toh berpikir komputasional ki apa? Apa coba? Ada yang tahu? Apa itu berpikir komputasional?
Coba angkat tangan. Ya. Berpikir secara logika. Ada yang nambahi? Berpikir secara efisien. Ada yang mau nambahi lagi? Iku semeh sempurna. Dia cari digabung nih kok apik hati. Ya, berpikir komputasional. Kita singkat BK saja ya. Berpikir komputasional itu ya, itu cara menyelesaikan pekerjaan atau masalah dengan meniru cara komputer bekerja secara logis dan efisien. Ya. Itu, logis dan efisien. Dari sini ada yang ditanyakan? Logis tahu? Apa itu? Logis? Loh, logis itu ya malah masuk akal no. Nah, kalau efisien? Cepat dan tepat ya. Ya. Terus berpikir komputasional itu elemen-elemennya ya, supaya sampean bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari harus tahu dulu elemennya apa saja. Nah, hari ini kita belajar elemen pertama. Ya. Untuk elemen selanjutnya nanti. Ya, elemen pertama dari berpikir komputasional adalah elemen-elemennya. Yang pertama itu adalah namanya dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Nomor 2, pengenalan pola. Nomor 3, abstraksi. Abstraksi ya, bukan atraksi. Jadi sampai nanti nggak ada atraksi makan api atau apa enggak. Yang keempat adalah algoritma. Nah, ini ada 4 elemen, ya. Kalau sampean di sini pemain game, ya kan? Ada 4 skill yang harus sampean kuasai. Sampean kudu unlock ini, ya. Skill-skillnya ini harus sampean unlock. Skill 1, skill 2, skill 3, skill 4. Ini nanti kalau semuanya sudah sampean unlock, sampean bisa save ya. Apa? Maniak. Sefek setelah maniak kan sefek, ya kan? Nah. Ya, sudah. Sekarang ya hari ini kita belajar skill pertama dulu. Skill pertama dulu ya, apa itu? Skill pertama apa? Masa yo narik ngene iku lek Franco. Skill pertama kita ya nih dekomposisi ya. Nih, apa itu dekomposisi? Ini pelajaran kelas 7. Ya. Dekomposisi. Ya. Dekomposisi itu yakni membagi pekerjaan atau masalah yang besar ya, pekerjaan atau masalah yang besar itu dibagi gitu, menjadi bagian-bagian kecil.
menjadi bagian-bagian kecil untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dibagi bagian kecil-kecil itu, tapi ya nggak lepas dari masalah tersebut atau pekerjaan tersebut. Ya, contohnya ketika sampean menjadi panitia, contohnya disnatalis. Disnatalis itu kan termasuk pekerjaan yang besar. Itu tidak cukup hanya dilakukan oleh satu orang, mesti ada timnya, ya, mesti ada panitianya, ada ketuanya, tugasnya untuk ngatur. Nah, contohnya ketua Rafa, ya. Terus nanti ada sekretarisnya, ada bendahara, ada si acara, ada si perlengkapan. Si acara tugasnya apa? Oh, peratur acara. Ya. Terus untuk si perlengkapan, ya, menyiapkan perlengkapan kegiatan. Nah, contohnya lagi ketika Mama Rafa ini kerja di Monton, terus membuat sebuah hero, gitu. Franco ya tadi, Franco ya. Contohnya membuat Franco, dia apa langsung membuat langsung seret jadi? Enggak kan? Kan mesti, itu kan termasuk pekerjaan besar. Ya, dia bagi pekerjaannya kecil-kecil, sampai cicil, ya kan? Mulai dari apa? Desainnya, terus skill, terus cara berjalannya jangan lupa, itu harus dipikirkan toh. Terus damage-nya gimana, berapa, kan harus dipikirkan toh, harus dibuat kan itu ya. Itulah, itu tadi contohnya ya. Ya, supaya lebih paham ya, saya ingin membagi kelompok menjadi 7 kelompok. Isinya ada yang 4, ada yang 5. Nanti kelompok 1 isinya 5, kelompok 2 sampai 7 isinya 4. Ya, berhitung ya, dari sebelah kanan, hitung 1 sampai 7 ya. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Ayo. Sudah kumpul sama kelompoknya? Ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya, saya bagi KPD-nya ya. Ya. Dipegang dulu. Kelompok 2? Mana anggotanya? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Nah, ini kelompok 6 ada no. Kelompok 7. Nah, ini gini. Silakan, saya beri 2 lembar kan ya. Lembar pertama adalah bacaan. Lembar kedua, ya, jangan lupa ditulis nama kelas absen ya. Kemudian dan pertanyaan ini 1 sampai 4 ini sampai tulis di lembar jawaban ya. Ya, ini 1 lembar, ini lembar jawaban. Kemudian silakan dipikir bersama-sama dengan kelompoknya ya.
Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, silakan langsung dikerjakan. Saya beri waktu. Wah, 15 menit cukup ya. 20 menit ya. Ya, 1 sampai 4 ditulis kemudian dikerjakan ya. Saya beri waktu 15 menit. Ya, nama panjang sama absennya ya. Ya, dikerjakan sama kelompoknya ya. Ya, kerjasamanya ditingkatkan. Ayo, kolaborasinya ditingkatkan. Ya. Ini kelompok 7, 6. Ya, gimana, ada yang sulit? Ada yang sulit? Jangan mau. Ya. Topinya dilepas, Pak. Dalam kelas. Ada pertanyaan? Nomor 2? Oh ya, nomor 2 apa soalnya? Bagaimana cara mendeteksi hoax atau cyberbullying? Hoax itu adalah berita palsu. Berarti beritanya antara satu orang dengan orang lainnya itu tidak sama. Itu bisa menjadi berita hoax. Kalau cyberbullying itu berarti tentang pembulian. Supaya lebih mudah, bisa hoax, cyberbullying atau bullying ya, atau bullying sendiri ya. Ini kan kita belajar tentang dekomposisi ya, membagi pekerjaan atau masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, zaman baca itu beritanya itu adalah zaman anggap masalah besar ya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian-bagian kecil dari masalah tersebut yang sampean selesaikan. Sudah semuanya? Ya, sudah. Waktunya sudah habis. Ya, setelah ini adalah waktunya presentasi. Saya akan menunjuk, karena waktunya juga sudah mepet, saya akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil garapannya.
Atau saya menawarkan terlebih dahulu kelompok mana yang mau mempresentasikan diri? Ya, kelompoknya Rafa, oke. Silakan maju ke depan. Ya, semuanya maju ya. 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 Tolong yang lain memperhatikan. Tolong yang lain memperhatikan dulu ya. Tolong perhatikan ya temannya. Apa inti dari berita yang dihadapin kalian? Mahasiswa yang bunuh diri karena bullying. Nomor 2, bagaimana cara mendeteksi bullying? Mempunyai luka fisik. 2, Masih main barang aja, sering ayo. rusak atau hilang. 3, takut membunuh. 3. Buatlah langkah-langkah melaporkan bullying secara runtut menurut kelompok kalian. Mengumpulkan bukti seperti tanggal, lokasi, nama pelaku, saksi, dan deskripsi kejadian. 2, cerita ke guru yang bertugas sebagai tim anti bullying. 4. Bagaimana cara memulihkan teman yang karena bullying. Beri dukungan secara moral dan emosional. Dibantu memulihkan rasa percaya diri. Dilindungi dari bullying selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Coba siapa yang mau menilai dari kelompok 3? Siapa yang mau menilai? Nah, ini tadi kan dari kejadian bullying. Coba selanjutnya saya ingin mendengar presentasi dari kelompok hoax. Ada? Silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya, kedua kelompok. Oke. Ya, untuk kelompok 2 waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ide dari berita yang ada di hadapan kalian? Saya percaya berita yang belum terklarifikasi kebenarannya. 2. Bagaimana cara mendeteksi hoax atau Mohon yang lain mendengarkan kok. melaporkan ke pihak yang berwajib dan melakukan penyelidikan. Pernah melaporkan bullying secara runtut menurut kelompok dan memberitahu berita ke pihak yang berwajib dan meminta penyelidikan. 4. Bagaimana cara memulihkan teman yang terkena hoax atau Gantian bullying. temen yang perempuan yang baca. Nomor 4. Bagaimana cara memulihkan teman yang terkena hoax atau cyberbullying? Membawa ke pihak. Sudah? Mohon. Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ditanyakan untuk kelompok 2. Tidak ada ya? Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Mbak, ini kok kayaknya sudah ngantuk semua kayaknya ya. Coba semuanya berdiri. Ya, berdiri.
Kalau ini nanti saya memberi instruksi, ya. Jika saya mengatakannya, saya awali algoritma, sampai melakukan apa yang saya instruksikan. Contohnya, tangan, ya silakan angkat tangan kanan kalian. Nah, kalau salah duduk, semuanya duduk berarti. Kan saya nggak ngomong algoritma tadi. Ya, salah. Ya, salah semua. Ya, terima kasih. Ya, maaf ya, mungkin kurang seru. Gak apa-apa, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya. Kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan hari ini? Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini apa? Siapa yang mau ngomong? Ya, Dilan, silakan. Jangan apa? Jangan apa? Terus apalagi yang berhubungan dengan hoax apa? Ya, yang lain yang berhubungan dengan hoax. Tadi kan dari Dilan kesimpulan hari ini yang pertama, jangan suka membuli teman. Nah, apa? Coba kesimpulannya. Berhubungan dengan hoax. Ya. Jangan mudah percaya. Dengan Berita. hoax. Nah. Ada tambahan dari yang lain? Nggak ada ya? Ya. Ya. Kesimpulannya, hari ini kita belajar dekomposisi. Terus ini tadi kalian sudah kelompokan, ya. Apakah ada yang kesulitan jika mengerjakan soal ini dengan kelompokan? Lebih mudah kelompokan atau sendiri? Kelompokan. Waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit, ya. Ya, materi selanjutnya minggu depan ya, kita akan belajar tentang pengenalan pola dan abstraksi. Ya, semoga nanti sampean di rumah sudah membaca, sehingga ketika di sekolah kalian tidak akan kebingungan ketika belajar. Ya, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Halo? Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah. Ada kata-kata untuk hari ini? Ada kata-kata hari ini? Jangan bullying. Stop penyebaran berita. Jangan suka menyebarkannya juga loh ya sampean. Karena itu nanti ada hukumannya. Ya, silakan setelah ini ya hasil pekerjaannya sampean kumpulkan ya ke depan. Ya, sebelum itu ya saya tutup terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita ya. Dan semoga teman kalian jika ada yang menjadi korban bullying segera terlepas dari bullyingnya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.